kembali lagi di YouTube channelnya saya. Oke, perkenalkan nama saya Sari Magdalena Simanjuntak dengan NPM 18110012. Di video kali ini saya akan membahas tentang multiplexing. Selamat menonton. Multiplexing adalah suatu teknik mengirimkan lebih dari satu informasi melalui satu saluran atau teknik menggabungkan beberapa sinyal untuk dikirimkan secara bersamaan pada suatu kanal transmisi, di mana perangkat yang melakukan multiplexing disebut multiplexer. Tujuan multiplexing itu yaitu meningkatkan efisiensi penggunaan bandwidth atau kapasitas saluran transmisi dengan cara berbagi akses bersama. Keuntungan multiplexing: yang pertama, komputer host hanya butuh satu port input atau output untuk banyak terminal. Yang kedua, hanya satu line transmisi yang dibutuhkan. Beberapa alasan penggunaan multiplex. Yang pertama, menghemat biaya penggunaan saluran komunikasi. Yang kedua, memanfaatkan sumber daya seefisien mungkin. Yang ketiga, kapasitas terbatas dari saluran telekomunikasi digunakan semaksimum mungkin. Yang keempat, karakteristik permintaan komunikasi pada umumnya memerlukan penyaluran data dari beberapa terminal ke titik yang sama. Jenis teknik multiplexing. Yang pertama, time division multiplexing atau disingkat dengan TDM. Secara umum, TDM menerapkan prinsip penggiliran waktu. Pemakaian saluran transmisi dengan mengalokasikan satu slot waktu atau time slot bagi setiap pemakai saluran. TDM yaitu terminal atau channel pemakaian bersama-sama kabel yang cepat dengan setiap channel membutuhkan waktu tertentu secara bergiliran. Biasanya waktu tersebut cukup digunakan untuk menghantar satu bit atau kadang-kadang dipanggil bit interleaving dari setiap channel secara bergiliran atau cukup untuk menghantar satu karakter atau kadang-kadang dipanggil karakter interleaving atau byte interleaving. Menggunakan metode bit interleaving, multiplexer akan mengambil satu bit dari setiap channel secara bergiliran dan meletakkan pada kabel yang dipakai sehingga sampai ke ujung multiplexer untuk dipisahkan kembali melalui port masing-masing. Yang kedua, frequency division multiplexing atau FDM. Prinsip dari FDM adalah pembagian bandwidth saluran transmisi atas sejumlah kanal, di mana masing-masing kanal dialokasikan ke pasangan entitas yang berkomunikasi. Contoh aplikasi FDM ini yang populer pada saat ini adalah jaringan komunikasi seluler seperti GSM yang dapat menjangkau jarak 100 meter sampai dengan 35 km. Tingkatan generasi GSM adalah yang pertama, first generation analog cellular system. Yang kedua, second generation digital cellular system. FDM tidak hanya digunakan untuk pengiriman dari titik ke titik, tapi dapat juga dengan cara multi drop. Dengan cara ini, setiap penerima hanya mengambil sinyal data sesuai dengan frekuensi yang sudah ditentukan, dan data yang lain diteruskan ke tujuan yang bersangkutan. 3. Code Division Multiplexing atau CDM. Code Division Multiplexing dirancang untuk menanggulangi kelemahan yang dimiliki oleh teknik multiplexing sebelumnya, yakni TDM dan FDM. Prinsip kerja dari CDM adalah sebagai berikut. Yang pertama, kepada setiap entitas pengguna diberikan suatu kode unik atau dengan panjang 64 bit yang disebut chip spreading code. Yang kedua, untuk pengiriman bit 1 digunakan representasi coding atau chip spreading code tersebut. Yang ketiga, sedangkan untuk pengiriman bit 0 yang digunakan adalah inverse dari kode tersebut. Yang keempat, pada saluran transmisi, kode-kode unik yang dikirim oleh sejumlah pengguna akan ditransmisikan dalam bentuk hasil penjumlahan atau sum dari kode-kode tersebut. Yang kelima, di sisi penerima, sinyal hasil penjumlahan kode-kode tersebut akan dikalikan dengan kode. Contoh aplikasinya pada saat ini adalah jaringan komunikasi seluler CDMA atau Flexi. Contoh penggunaan multiplexing
Dalam komunikasi, sinyal yang telah dimultiplex disalurkan ke sebuah saluran komunikasi yang mungkin merupakan medium transmisi fisik. Contohnya, dalam elektronik, multiplexing mengizinkan beberapa sinyal analog untuk diproses oleh suatu analog to digital converter atau ADC. Dan dalam telekomunikasi, beberapa panggilan telepon dapat disalurkan menggunakan satu kabel. Contoh aplikasi dari teknik multiplexing ini adalah pada jaringan transmisi jarak jauh, baik yang menggunakan kabel maupun yang menggunakan media udara atau wireless atau radio. Teman-teman, sekian video saya tentang multiplexing. Semoga bermanfaat.